Hai anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Damayanti Mukti. Nah, di sini pada pertemuan kali ini saya akan menemani kalian dalam praktikum termokimia. Nah, bagaimana praktikumnya? Yuk, simak video berikut ini. Nah, pada pembelajaran kali ini untuk termokimia, kita akan memulainya dengan praktikum. Nah, praktikum kali ini adalah mengenai kalorimeter. Nah, di sini alat dan bahannya kita sederhana sekali. Ada satu buah gelas styrofoam. Kalian kalau misalnya mau mengikutinya di rumah, ini bisa kalian dapatkan di Makeup ya. Ada biasanya makeup gitu kan pakai gelas styrofoam. Nah, ini gelas styrofoam dari mie instan cup. Yang kedua yaitu ada penutupnya. Di sini penutupnya juga sudah dikasih dua lubang gitu ya untuk apa saja lubangnya. Nah, lubang yang pertama ini untuk pengaduk. Kalian bisa memakai apa saja yang untuk mengaduk. Nah, yang kedua ada termometer. Seharusnya sih pakai termometer yang agak panjang ya, tapi karena saya adanya termometer seperti ini, maka bisa digunakan juga termometer seperti ini. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu ada deterjen. Ini kira-kira 60 gram deterjennya. Yang ketiga, kita ada air mineral. Ini air biasa aja, bukan Aquades, tapi air mineral. Nah, bagaimana cara kerjanya? Yuk kita simak. Yang pertama yaitu air mineral kita tuangkan ke gelas cup. Lalu kita tutup hingga rapat. Selanjutnya kita ukur suhunya. Kita nyalakan terlebih dahulu. Nah, ini terukur suhunya yaitu 35,6. Selanjutnya, setelah kita sudah mengetahui suhu dari air, kita akan memberi atau memasukkan deterjen. Ini deterjennya dimasukkan semua. Lalu dengan cepat kita tutup. Selanjutnya kita aduk dan termometernya kita masukkan ke dalam gelas juga. Dan ini yang sini kita aduk. Nah, jika kita ukur suhunya, maka suhu yang tercatat yaitu suhu 41,4 derajat Celcius. Ini 41,4 derajat Celcius. Ini suhu tertingginya. Jadi ketika kita akan mengukur suhunya itu, kita dalam keadaan diaduk ya, supaya deterjen dengan airnya tercampur. Nah, apakah yang akan kita pelajari dari percobaan ini? Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Nah, tadi kan kalian sudah melihat ya bagaimana praktikum mengenai kalorimeter, praktikum sederhana yang bisa kalian lakukan di rumah mengenai kalorimeter atau materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas apa sih yang terjadi pada praktikum tadi dan bagaimana sih reaksinya dan apa hubungannya dengan kalorimeter. Yuk kita simak pembahasannya. Nah, oke anak-anak, untuk tadi kita akan menggunakan air sebanyak 240 ml, 240 ml, atau karena air itu 1 gram per mili, maka ini sama dengan 240 gram.
Untuk deterjennya, tadi kan kita menggunakan kurang lebih sekitar 60 gram. Lalu suhu awal atau T1-nya dari air yaitu 35,6 ya. Dan suhu akhir dari air tadi adalah 41,4 derajat Celcius. Nah, dari suhu awal T1 dan T2 ini kita mendapatkan delta T sama dengan T2 dikurangi T1 sama dengan 41,40 dikurangi 35,6 sama dengan 5,80 derajat Celcius. Jadi delta T adalah 5,80 derajat Celcius. Jadi delta T-nya adalah 5,80 derajat Celcius ya. Selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui data seperti ini, kita akan menghitung adalah kalor atau Q. Q sama dengan M kali C kali delta T. Ini dengan rumus seperti ini kita akan menghitung kalor yang terbentuk. Dengan rumus seperti ini kita akan menghitung kalor yang terbentuk dari reaksi tadi ya, Q sama dengan M C delta T, di mana M yaitu massa, yaitu total massa, C adalah kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu. Jadi kita dapatkan M-nya itu tadi adalah 240 dari air, ini 240-nya dari air, ditambah 60 dari deterjen, sehingga ketika kita menggabungkannya yaitu massa dari air ditambah massa dari deterjen dikali kalor jenis deterjen dikali delta T. Nah, jadinya tadi adalah 240 ditambah 60 ya, dikali kalor jenis deterjen ini adalah 4,2 dikali delta T-nya tadi yaitu berapa? 5,80. Nah, sehingga ketika semuanya kita kalikan, ini dijumlahkan dulu yaitu 300 dikali 4,2 dikali 5,80, jadinya didapatkan hasil 7.268 Joule. Satuannya adalah Joule atau 7,268 kilojoule. Nah, ini seperti ini. Seperti ini perhitungannya. Jadi, kalor yang terbentuk dari hasil percobaan ini adalah sebesar 7.268 Joule atau 7,268. Ketika kita sudah mengetahui Q-nya atau jumlah kalor yang terbentuk dari percobaan tadi, selanjutnya kita akan menghitung molaritas dari deterjen dengan rumus C6H5C10H21, yaitu massa per mR. Kita ketahui tadi massanya adalah 60,
mR dari deterjen ini adalah 218, sehingga didapatkan molnya adalah, setelah sampai sini maka kita akan mengetahui jumlah molnya adalah 0,275 seperti ini, atau bisa kita bulatkan sekitar 0,28. Kita bulatkannya ke atas saja ya, jadinya 0,28. Selanjutnya yang kedua, kita akan menghitung mol dari air. Di sini saja. Nah, NH2O adalah massa, rumusnya sama ya, ini massa per mR. Sama dengan massa dari H2O tadi, massa dari H2O tadi adalah 240, dibagi mR-nya adalah 18, sehingga molnya adalah 13,33. Ini juga mol. Nah, segini. Selanjutnya, setelah kita sudah mengetahui mol dari deterjen dan juga mol dari H2, selanjutnya kita akan menghitung massa zat yang bereaksi pada praktikum kali ini. Nah, ini ya, kita akan menghitungnya dengan cara direaksikan. Selanjutnya, massa atau mol mula-mula dari deterjen adalah 0,28 mol atau 0,28. Mula-mulanya 0,28 dan H2O mula-mulanya 13,33 mol. Selanjutnya setelah bereaksi yang deterjennya itu menggunakan 0,28 mol dan H2-nya juga 0,28 mol. Sehingga sisanya adalah ini 0 dan yang di sini 13, 5, ya kan 5, 20, 13,05. 13,05 mol sisa. Jadi sisanya ini adalah 13,05. Selanjutnya kita akan menghitung delta H yang terbentuk dari reaksi deterjen dengan air dengan rumus delta H sama dengan min Q atau Q besar, min Q atau jumlah kalor dibagi, ini minusnya di tengah ya, minus Q dibagi N atau mol deterjen, sama dengan tadi kita dapatkan adalah 7,268 kilojoule dibagi, di sini jangan lupa ada minusnya, dibagi 0,28 mol, sama dengan akan kita dapatkan, nah ini kita dapatkan adalah minus 25,957, jangan lupa satuannya kilojoule per mol. Nah ini ya, jadi setelah kita sudah mengetahui ini Q-nya atau jumlah kalor, yang kedua adalah kita mengetahui mol dari deterjennya ini. Selanjutnya ketika kita sudah mengetahui kedua data ini, maka kita dapat menghitung delta H yang terbentuk dari reaksi tersebut dengan rumus seperti ini, minus min Q per N
atau minus jumlah kalor per mol. Sehingga kita dapatkan tadi jumlah kalornya yang pertama adalah 7,268 kilojoule dan mol deterjen adalah 0,28 mol, sehingga ketika kita bagikan minusnya tetap ada minusnya ya, ini tidak tetap kita kasih minus 25,957. Nah, minus ini fungsinya untuk apa? Ini kita dapat mengetahui bahwa reaksi ini berjalan secara eksoterm karena delta H yang dihasilkan adalah minus. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita kan tadi sudah mempelajari ya praktikum dan sudah menganalisis hasil percobaan dari praktikum pada hari ini. Selanjutnya kita akan mempelajari materi pada termokimia. Kalau misalnya minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai kalor, eksoterm, endotherm, sistem lingkungan, dan juga ada macam-macam delta H perubahan. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai kalorimeter yang sekarang sudah kita praktikumkan, dan juga kita mempelajari mengenai hukum Hess, dan juga yang terakhir kita akan mempelajari mengenai energi ikat. Nah, bagaimana materinya? Yuk kita simak videonya berikut ini. Nah, oke anak-anak, untuk materi selanjutnya di termokimia, kita akan mempelajari mengenai kalorimetri. Untuk menghitung kalori, kita menggunakan yang namanya kalorimeter. Nah, kalorimeter ini adalah alat untuk mengukur kalor yang terlibat dalam reaksi. Kalorimeter ini sendiri ada dua jenis. Yang pertama adalah kalorimeter bom. Kalian bisa, untuk melihat gambarnya, kalian bisa lihat di handout yang sudah saya kirimkan. Dan yang kedua yaitu kalorimeter sederhana. Kalau untuk kalorimeter sederhana ini seperti apa? Seperti tadi yang sudah kita praktikumkan bersama-sama, yaitu adalah contoh dari kalorimeter sederhana. Nah, selanjutnya bagaimana sih kalorimeter ini bekerja? Kita menggunakan yang namanya asas Black. Asas Black ya. Nah, asas Black ini seperti apa? Asas Black ini yaitu berbunyi kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Nah, maksud dari penjelasan ini apa? Misalnya kita menemui sebuah reaksi, itu reaksi eksoterm, berarti reaksi eksoterm itu kan melepaskan kalor. Nah, berarti kalor yang dilepaskan pada reaksi eksoterm ini harus sama dengan kalor yang diterima oleh lingkungan. Jadi kalor yang dilepas pada sistem itu harus sama dengan kalor yang diterima oleh lingkungan. Oke, untuk mol yang dilepas atau untuk kalor yang dilepas yaitu adalah mol dikali entalpi atau delta H, sedangkan kalori yang diterima adalah massa dikali kalor jenis dikali dengan delta T atau perubahan suhu, atau M kali C ini bisa dengan C besar atau kapasitas kalor dikali dengan delta T. Nah, untuk ini namanya apa saja dan penjelasannya apa saja, yuk kalian bisa simak di handout atau juga di PPT. Oke, selanjutnya kapan sih kita menggunakan
rumus yang ini, yang M kali C kali delta T, dan kapan sih kita menggunakan rumus C kali delta T. Nah, sekarang kita akan beralih ke contoh soal supaya kalian bisa mengetahui kapan kita menggunakan rumus MC kali delta T atau kapan kita menggunakan rumus C kali delta T. Gitu ya. Oke, ini Ibu sudah mempunyai soal di sini. Bisa kalian baca terlebih dahulu soalnya. Dari soal ini kita ditanyakan atau yang ditanyakan dari soal ini adalah pembakaran atau delta Hc dari etena. Maaf, ini kurang etena ya. Delta Hc dari etena. Jadi delta Hc dari etena ini adalah yang ditanyakan. Yang kedua, kita mengetahui apa dari soal ini? Ini mol dari etena atau N ya. Kita sudah mengetahui mol dari etena. Nah, selanjutnya sebanyak 0,1 mol etena dibakar dalam kalorimeter bom dengan oksigen berlebih. Kapasitas panas sistem. Nah, kapasitas panas sistem berarti tadi adalah C besar adalah 32 kJ per derajat Celcius. Berarti ini adalah C besar atau kapasitas sistem. Selanjutnya yaitu suhu berubah dari 27 derajat Celcius menjadi 32 derajat Celcius. Nah, ini berarti kita juga menemukan selanjutnya adalah delta T. Delta-nya berapa? Dari 32 ke 27 adalah dari 27 ke 32, mohon maaf. Itu berarti 5 derajat Celcius ya. Nah, oke, ini sudah dilihat ya. Saya hapus terlebih dahulu. Tadi diketahuinya apa saja tadi? Yang pertama adalah N dari etena adalah 0,1 mol. Yang kedua yaitu tadi kita mengetahui adalah C atau kapasitas kalor jenis adalah 32 kJ per derajat Celcius. Dan yang ketiga adalah delta T. Delta T-nya tadi adalah 32 dikurangi 27 adalah 5 derajat Celcius. Nah, ini kita kan sudah mengetahui ya, karena dari 27 ke 32 itu adalah suhunya naik, berarti delta H-nya ini merupakan exotherm, suhu naik exotherm ya. Berarti delta H-C-nya otomatis apa? Otomatis negatif ya, karena exotherm berarti dia bernilai negatif. Setelah kita mengetahui ini, selanjutnya langsung saja kita masukkan dengan rumus delta Hc sama dengan min Q per N. Sama seperti tadi ya, min Q per N. Atau karena kita belum mengetahui Q-nya apa, berarti min, karena kita sudah mengetahui kedua data ini, nah kita akan ketiga data ini, maka kita akan menggunakan rumus yang C atau kapasitas kali delta T per N. Jangan lupa ini minusnya ya, untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan sistem yang terbentuk di sini endotherm atau exotherm. Selanjutnya kita masukkan C-nya ini adalah 32 dikali delta T-nya adalah 5, 32 kJ
per derajat Celcius dikali 5 derajat Celcius dibagi 0,1 mol. Berarti ini kita coret. Di sini karena sama-sama C, mana kita coret. Lalu kita kalikan 32 kali 5 adalah 160 dibagi 0,1 adalah 600. Lalu selanjutnya adalah jangan lupa satuannya, tinggal karena Celciusnya sudah kita coret ya, maka tinggal kilojoule per mol. Jangan lupa satuannya ya, dan juga jangan lupa tandanya di sini adalah negatif karena proses ini berlangsung secara eksoterm, jadi jangan lupa ya, tanda ini jangan lupa negatif atau positif. Kalau positif ditulis positif plus, kalau negatif ditulis negatif, gitu ya. Oke anak-anak, selanjutnya setelah kita menghitung perhitungan termokimia, selain kalorimeter tadi, kita juga dapat menghitung menggunakan perhitungan entalpi. Nah, perhitungan entalpi ini ada dua hukum, yaitu yang pertama ada hukum Hess dan yang kedua ada hukum Laplace. Nah, hukumnya ini apa saja? Pengertiannya apa saja? Kalian bisa membacanya di handout atau di PowerPoint ya. Nah, untuk perhitungan entalpi ini ada 3 cara perhitungan, yaitu yang pertama adalah menggunakan rumus delta HF, yang kedua adalah menggunakan data lengkap, dan yang ketiga adalah menggunakan diagram energi dan diagram siklus. Nah, untuk contohnya kita akan menghitung menggunakan soal berikut ini. Nah, oke anak-anak, di sini Ibu sudah memiliki soal seperti ini. Diketahui persamaan termokimia, yang pertama adalah C atau karbon plus oksigen menjadi CO2 dengan delta H minus 393,5 kJ per mol. Yang kedua adalah karbon plus setengah O2 menjadi CO dengan delta H minus 110,5 kJ per mol. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan di sini adalah berdasarkan data di atas, entalpi pembakaran 1 mol gas CO2 adalah, yang ditanya adalah entalpi pembakaran 1 mol gas CO2. Karena tadi untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menggunakan 3 perhitungan. Yang pertama, perhitungan pertama yaitu kita menggunakan rumus entalpi pembentukan delta H. Yang pertama kita lakukan adalah kita mensortir terlebih dahulu delta H-nya. Nah, di sini delta H0F dari CO2 adalah minus 393,5 kJ per mol, dan delta H dari CO yaitu minus 110,5 kJ per mol. Oke, selanjutnya setelah seperti ini kita buat dulu persamaan reaksi setaranya, yaitu CO plus setengah O2 gas menjadi CO gas, dan ini delta H-nya berapa gitu ya. Setelah sudah seperti ini, kita masukkan ke dalam rumus. Rumusnya itu apa? Rumusnya adalah delta H reaksi sama dengan jumlah dari delta H0F produk dikurangi jumlah delta H0F per reaksi. Nah, ini ya, kita menggunakan rumus ini. Oke, selanjutnya, karena ini nggak cukup, maka saya akan hapus terlebih dahulu. Tadi data yang sudah kita dapatkan adalah delta H0F dari CO2 sama dengan
minus 393,5 kilojoule per mol. Delta H0F dari CO adalah minus 110,5 kilojoule per mol. Dan delta H0F dari O2 adalah 0 ya, 0 kilojoule per mol. Tadi adalah delta H reaksi sama dengan jumlah dari delta H0F produk dikurangi jumlah dari delta H0F reaktan. Nah, jadi tadi kan reaksinya CO gas plus setengah O2 gas menjadi CO2 gas. Seperti ini ya tadi ya rumusnya ya. Seperti ini ya tadi rumusnya. Nah, selanjutnya maka ini adalah produk dan ini adalah reaktan. Maka kita masukkan di sini delta H0F dari produknya adalah ini 390 minus 393,5 kilojoule per mol dikurangi delta HF dari reaktan adalah CO dan O, berarti minus 110,5 ditambah 0 kilojoule per mol. Jadi kita dapatkan delta H-nya adalah minus 283 kilojoule per mol. Nah, seperti ini. Mudah kan? Jadi, produk yang sebelah kanan dikurangi reaktan yang sebelah kiri, hasilnya seperti ini. Nah, ini untuk cara yang pertama. Untuk cara yang kedua, bagaimana? Yuk, kita simak videonya. Oke, cara yang kedua adalah cara data lengkap. Cara data lengkap itu seperti apa? Data lengkap ini maksudnya kita buat reaksinya selengkap mungkin, yaitu reaksi 1 dan reaksi yang ditanyakan. Jadi kalau untuk yang cara lengkap ini seperti ini, reaksi satunya apa, reaksi duanya apa, dan reaksi yang ditanyakan itu apa. Oke, kalau misalnya kita mengetahui reaksi 1, reaksi duanya apa, reaksi 3-nya apa, kalau misalnya ada 3 reaksi, nah selanjutnya ketiga atau kedua reaksi itu akan kita ubah menjadi reaksi yang ditanyakan. Selanjutnya, jika reaksinya kita balik, maka delta H-nya pun juga ikut berubah. Misalnya reaksi pertama mempunyai delta H negatif, maka jika reaksinya dibalik, maka delta H-nya menjadi positif, bukan negatif lagi. Nah, yang kedua yaitu jika reaksinya dikali 2, maka harga delta H pun juga dikali 2. Misalnya, reaksi yang pertama itu delta H-nya 100. Lalu, reaksi ini dikali 2, maka delta H-nya juga dikali 2 menjadi 200. Atau, misal reaksinya dikali setengah nih, yang awalnya delta H-nya 100, terus reaksinya dikali setengah atau dikali setengahnya, maka delta H-nya pun dikali setengahnya menjadi 50, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu jika reaksinya kita jumlahkan, maka delta H pun juga kita jumlahkan semuanya. Begitu. Oke, untuk pembahasan soalnya, kita akan lanjut ya ke pembahasan soalnya. Oke, untuk soalnya tadi seperti ini ya. Reaksi yang pertama adalah C plus O2 menjadi CO2, dan reaksi yang kedua adalah C plus setengah O2 menjadi CO. Dan yang ditanyakan adalah pembakaran gas CO menjadi CO2. Nah, di sini kita lihat CO2, pembakaran gas CO menjadi CO2. Jika di sini CO ini, kita lihat CO ini
di kanan ya, CO ini kan di kanan adalah atau merupakan suatu produk, kita lihat reaksi di atas, CO juga di kanan. Jadi, dan di sini pun yang ditanyakan atau yang diinginkan adalah pembakaran 1 mol CO. Dan di sini pun juga 1 mol CO. Jadi untuk reaksi yang pertama ini tidak ada perubahan reaksi. Nah, untuk reaksi yang kedua, di sini adalah pembakaran gas CO. Pembakaran gas CO. Jadi CO-nya ini merupakan reaktan. Sehingga CO ini untuk reaksi yang kedua akan dibalik menjadi reaktan atau kalau di sini kan produk. Nah, maka karena CO yang di sini letaknya di produk atau di kanan, kita akan balik CO itu akan letaknya di reaktan menjadi seperti ini. Jadinya tadi yang tadinya C jadinya CO gas menjadi C plus setengah O2. Nah, setelah seperti ini, delta H-nya pun juga dibalik, yang tadinya minus 110,5 menjadi plus 110,5. Seperti itu ya. Selanjutnya, kita akan mengsortir senyawa-senyawa yang sama atau yang di kiri dan di kanan sama. Kita akan mensortirnya seperti ini. C di sini dan C di sini kan sama, dia dicoret aja. Nah, di sini juga ada sama lagi yaitu O. O di sini dan O di sini sama. Bedanya adalah di sini O-nya setengah, maka ini dicoret diganti setengah O2, sedangkan di sini O2-nya habis. Sehingga jika kita jumlahkan reaksinya menjadi CO plus ini ya, setengah O2 menjadi CO2, sehingga delta H-nya juga ditambahkan menjadi, delta H-nya kita tambahkan sehingga menjadi minus 283 kJ per mol. Nah, ini untuk cara data lengkap seperti ini ya. Dan sekarang kita beralih ke cara yang ketiga. Oke, untuk cara yang ketiga yaitu menggunakan diagram energi atau siklus energi seperti ini. Nah, ini dari sini kita sudah dapat mengetahui bahwa yang ditanyakan adalah delta H3. Ini ya, delta H3 yang ditanyakan pada siklus ini. Untuk harga delta H3-nya itu apa? Jadi harga delta H3-nya itu adalah pembakaran dari 1 mol gas CO menjadi 1 mol gas CO2. Nah, cara menyelesaikan itu seperti apa? Kita menggunakan hukum Hess, yaitu delta H bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir dan tidak tergantung pada tahapan reaksi. Jadi, yang dimaksud adalah delta H di sini tidak bergantung pada banyaknya reaksi, tapi bergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Yuk, jika kita lihat pada diagram ini, delta H1 ini ya, didapatkan dari penjumlahan delta H2 dan delta H3. Seperti ini ya, delta H1 ini dari atas sampai bawah, sedangkan delta H2-nya itu hanya segini, dan delta H3-nya hanya segini. Jadi delta H1 itu adalah penjumlahan dari delta H2 dan juga delta H3. Kalau kita menggunakan rumus matematika, maka didapatkan delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Coba saya hapus yang ini ya, supaya lebih jelas lagi. Jadi,
delta H1 sama dengan delta H2 ditambah delta H3. Ingat ya, jika kalian ingin menggunakan rumus seperti ini, maka kalian harus mengetahui dulu diagramnya seperti apa. Jadi kalau misalnya tidak ada diagramnya, belum tentu juga kalian bisa mengetahui rumus ini. Lalu, yang ditanyakan delta H3. Berarti delta H3 sama dengan delta H1 dikurangi delta H2. Sehingga didapatkan delta H1-nya adalah minus 393,5 dikurangin minus 110,5. Jadinya minus 280, berapa tadi? Minus 283 kilojoule per mol. Nah, seperti ini. Jadi sama ya, hasil dari yang pertama tadi, hasil dari ketiga perhitungan tadi, dari yang pertama, kedua, dan ketiga, itu hasilnya sama, yaitu 200 minus 283 kilojoule per mol. Oke, untuk yang selanjutnya, yaitu selain kita menggunakan selain kita menggunakan hukum Hess dan juga hukum Laplace, kita juga dapat menentukan delta H dengan menggunakan energi ikat. Nah, energi ikat itu seperti apa? Jadi data energi ikatan adalah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan satu ikatan menjadi atomnya dalam keadaan gas. Jadi perlu digarisbawahi adalah memutuskan 1 mol ikatan dalam keadaan gas. Dalam keadaan gas ya. Jadi yang kita hitung di sini adalah senyawa-senyawa yang dalam keadaan gas. Lalu kita masukkan rumusnya adalah delta HR sama dengan jumlah energi ikatan ya, pemutusan dikurangin dengan jumlah energi ikatan pembentukan. Atau bisa dengan kata lain, pemutusan itu terjadinya di reaktan, sedangkan pembentukan ini terjadi pada produk. Nah, ini untuk memudahkan kalian mengingat, pemutusan itu terjadi pada reaktan atau reaksi di awal, sedangkan pembentukan ini terjadi di produk. Jadi, sederhananya, delta reaktan adalah jumlah energi ikatan pada reaktan dikurangi jumlah energi ikatan pada produk. Ya, ini sederhananya seperti ini ya. Oke, untuk lebih memahami lagi, yuk kita sekarang beralih ke contoh soal lagi ya. Oke, di sini Ibu sudah ada soal seperti ini. Bila energi ikatan rata-rata CH CC dengan ikatan rangkap 2, CC ikatan rangkap 1, CL dan CCl berurutan 414 hingga 331 kJ, maka perubahan entalpi reaksi dari reaksi ini C2H4 Cl2 ditambah Cl2 menjadi C2H4 Cl2 sebesar, nah, cara yang pertama yang kita lakukan adalah menjabarkan reaksi ini. Seperti apa? CH2 maka C-nya ada 2 dengan H4. Nah, C-nya berarti rangkap 2 ya, karena hanya kan ada 4 seperti yang kita
Ini seperti yang kita pelajari di bab sebelumnya, yaitu hidrokarbon C-nya 2, H4, maka C ini berikatan secara rangkap 2 ditambah Cl2, Cl ikatan biasa seperti ini, menjadi C2H4Cl2. Berarti C yang awalnya berikatan rangkap 2, karena Cl-nya ini masuk ke sini dan ke sini, maka rangkapnya menjadi rangkap 1. Jadi seperti ini, C, Cl, Cl, H, 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 H. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan memasukkan rumus. Jika sudah seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita menghitung atau memasukkan rumus. Seperti tadi adalah delta H reaksi sama dengan jumlah dari energi ikatan reaktan dikurangi jumlah energi ikatan produk. Nah, caranya seperti apa? Kalau seperti ini, sekarang saya mau menghapus dulu di sini ya, supaya lebih jelas. Berarti kita punya ini H, C, C, H, H, H seperti ini ditambah Cl, Cl menjadi C, Cl, Cl, H seperti ini ya. Maka kita akan menghitung terlebih dahulu nih jumlah dari C berikatan dengan H ada berapa di sini? Ini 1, 2, 3, 4 ini ya. C yang berikatan dengan H ada 4, berarti 4 dikali tadi, karena C dengan H itu adalah 414. Selanjutnya kita mulai dengan C berikatan rangkap dengan C adalah hanya ada 1. Ini ya. C berikatan rangkap dengan C dan besarnya adalah 611. Jadi 1 dikali 611 seperti ini, ditambah Cl sama dengan Cl yaitu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 200, 1 dikali 243. Nah, ini kita jumlahkan. Tuh, cara mudahnya seperti ini, kita jumlahkan 4 dikali 14, kita jumlahkan hasilnya 16, 5, 16 tambah 6, 1, 1 tambah 2, 4, 3. Nah, ini kita jumlahkan, maka hasilnya 0, 1, 11, 1, ini 8, 8 tambah 7 adalah 15, 2510 untuk yang di kiri. Sedangkan yang di kanan kita akan menghitung mulai dari CH-nya ya. CH-nya ini ada berapa? Di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 juga, berarti 4 dikali 4, 14 sama dengan 1656.
Selanjutnya adalah C berikatan tunggal dengan C karena ada 1 ya. Jadi 1 dikali C dengan C tadi 347. Maka di sini ada 347. Selanjutnya adalah C dengan CL. C dengan CL adalah 331. Ya, 331 karena di sini ada 2. Iya, C dengan CL 2 dikali 3, 31 sama dengan 266. Ditambahkan menjadi berapa ini? 7 ditambah 6, 13, 13 tambah 2, 15, 1, 10, 16, 1, 10, 16, 1, 2, 266. Sehingga jika delta H dikasih rumus delta H air sama dengan jumlah energi ikatan reaktan dikurangi jumlah ikatan produk, maka sama dengan 205 10 dikurangi 2665 sama dengan berapa? 265 dikurangi 205 10 5 5 1. Jadi 100 minus 115 minus 155 kilojoule per mol. Seperti ini. Demikianlah materi pembelajaran pada termokimia dan sudah selesai materi pembelajaran pada termokimia. Semoga pembelajaran hari ini dapat tersampaikan dengan baik dan semangat untuk belajar di rumah. Bye bye.